Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likullil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Jamaah salat duhur yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan, untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah duhur, untuk bisa iktikaf, bisa berzikir, bisa mendengarkan kajian kultum siang ini. Mudah-mudahan kesehatan kita ini terus kita pergunakan untuk beribadah, sehingga usia kita menjadi usia yang barokah, waktu kita menjadi waktu yang barokah, umur kita menjadi umur yang barokah, karena dipergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita berdoa kepada Allah setiap saat dan setiap selesai sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma ya Allah, a'inni, tolongi kami, ala dzikrika, untuk selalu berzikir kepadamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan memperbaiki ibadah kami kepadamu. Karena semuanya kita bisa hadir sholat berjamaah, bisa berzikir, bisa terus melakukan kebaikan, semuanya atas petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah terus membimbing kita. Mudah-mudahan terus diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terus kita berdoa mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, sehat yang terus kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah dengan doa Allahumma inna nas'alukal afiyah wa dawamal afiyah wa syukra alal afiyah. Ya Allah, kami mohon kepadamu untuk selalu diberikan al-afiyah, al-afiyah, kesehatan lahir dan batin, wa dawamal afiyah, dan selalu dalam keadaan al-afiyah, wa syukra alal afiyah, dan mensyukuri nikmat al-afiyah dalam artian kesehatan kita pergunakan untuk terus berkhidmat kepada agama, nusa dan bangsa, bermanfaat kepada orang lain. Karena nikmat al-afiyah ini adalah rezeki yang paling tinggi dari Allah. Al-afiyah a'la darajatir rizki. Nikmat al-afiyah ini adalah paling tingginya derajat rezeki yang Allah berikan kepada seseorang. Adapun yang paling rendah rezeki itu adalah al-mal. Harta itu adalah paling rendahnya rezeki. Al-mal huwa adna darajatir rizki. Paling rendahnya derajat rezeki itu adalah harta. Paling atasnya adalah al-afiyah. Adapun solahul abna, anak-anak yang soleh, anak-anak yang patuh kepada kita, adalah afdalu anwa'ir rizki. Paling utamanya beberapa rezeki Allah. Adapun ridha Rabbul Alamin, keridhaan Allah adalah tamamu afdalul rizki, paling sempurnanya rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita berharap mudah-mudahan ilmu yang kita miliki menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Harta yang kita miliki menjadi harta yang barokah, yang bermanfaat kepada kita. Karena di dunia ini ada 4 golongan. Ad-dunya arba'atu nafar. Di dunia ini ada 4 golongan. Satu, abdul razzaqahullahu malan wa ilma. Ada seorang hamba yang diberikan rezeki dan ilmu oleh Allah. Ini paling afdalul manazil, paling utamanya tempat.
Orang yang diberikan ilmu oleh Allah, kemudian ilmunya dipergunakan untuk beribadah. Kemudian diberi harta oleh Allah, dengan ilmunya, hartanya itu dipergunakan untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, abdun razaqahu ilman walam yarzuqhu malan. Seorang hamba yang diberi rezeki ilmu oleh Allah, tapi tidak diberi rezeki harta oleh Allah. Tapi ini masih baik, karena dengan ilmunya orang itu berkata, saya kalau punya uang, ingin seperti orang yang pertama itu. Hartanya akan dipergunakan ibadah kepada Allah. Adapun yang ketiga, abdul razaqahullahu malan wala ilma. Ada hamba yang diberi rezeki harta oleh Allah banyak, tapi tidak diberi rezeki ilmu oleh Allah. Karena tidak punya ilmu, maka hartanya itu dipergunakan kepada jalan yang salah, foya-foya, digunakan kepada jalan kemaksiatan dan lain sebagainya. Ini dikatakan dalam hadis akhbathul manazil, paling jeleknya tempat. Dan yang keempat adalah paling parah ini para jemaah. Abdul lam yarzuqhullahu malan wala ilman. Hamba yang tidak diberi rezeki harta, tidak diberi rezeki ilmu. Tandi dunia, tandi ilmu. Karena tidak punya ilmu, orang itu berkata, saya kalau kaya ingin seperti yang ketiga itu. Saya menggunakan harta foya-foya, menggunakan kenikmatan dunia. Maka ini paling jeleknya orang. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita diberi rezeki yang cukup oleh Allah, diberi rezeki yang cukup, ilmu yang bermanfaat, dan kita pergunakan semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ini, kita hadir di tempat ini jemaah sekalian adalah bentuk mengamalkan ilmu kita. Padahal ini perintah Allah, solat berjamaah, ayo solat, jaga solat, aqimus solat wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Tegakkan solat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ai solat berjamaah, rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang rukuk. Maksudnya adalah solat berjamaah. Di dalam solat berjamaah ini jemaah sekalian, ada hubungan vertikal langsung kepada Allah, hablum minallah, dan hubungan horizontal di antara kita, hablum minan nas. Setelah kita salam, jabatan tangan, senyum, sapa, saling peduli, saling membantu, saling hubungan antara sesama, terjalin hubungan hablum minallah dan hablum minan nas. Setiap orang akan ditimpakan masalah dan musibah. Duribat alaihimud dillatu aynama suqifu. Setiap orang itu akan ditimpakan oleh Allah kehinaan, musibah dimanapun ia berada, kecuali orang itu berpegang teguh kepada dua hal. Duribat alaihimud dillatu aynama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Kecuali orang itu yang selalu berpegang teguh kepada Allah dan berpegang teguh kepada hubungan sesama hamba Allah. Tidak hanya kita salat tahajud, duha, ibadah, zikir, sementara kita tidak peduli kepada sesama. Banyak orang yang hanya dirinya saja menjaga hubungan kepada Allah, tapi dirinya tidak dijaga hubungan kepada sesama hamba Allah. Tidak bisa juga. Jadi kita harus jaga. Bagaimana kita jaga waktu kita 5 waktunya, syukurnya, sabarnya, ridhonya, ikhlasnya kepada Allah. Dan kita juga jaga hubungan tolong menolong, menghargai, saling menghargai, sopan, salam, sapa, senyum di antara kita. Pernah sahabat berkata kepada Rasul, "Ya Rasul, ini ada fulanah, perempuan ini salihah, tasaddaqah, tasumu, qiyamil lail, jamaahnya bagus ini tapi itu di jirana bilisaniha. Tapi perempuan fulanah ini sering menyakiti tetangganya dengan lisannya." Lantas Nabi berkata, "La khair fiha." Tidak ada kebaikan perempuan ini. Hiya min ahlin nar. Dia ahli neraka. Ini
Seorang sahabat berkata langsung kepada Rasul, seorang perempuan yang ahli ibadah, puasa, bangun malam, dermawan, tapi yang sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Kemudian Rasul berkata, la khaira fiha, tak ada kebagusan orang milik dia. Hiya min ahlin nar, ia termasuk dari ahli neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi bagaimana jemaah sekalian? Kita jaga hubungan kita kepada Allah dan kita jaga hubungan antara sesama Allah. Banyak orang-orang itu diangkat oleh Allah di akhirat bukan karena ibadahnya, bukan karena banyak ngarang kitabnya, tapi karena kasih sayang kepada sesama hamba Allah. Diangkat derajatnya menjadi kekasih-kekasih Allah. Ibnu Abbas berkata, ada 3 ayat, yang 3 ayat ini turunnya bersamaan dan semuanya harus bersamaan. Qarinah, salah satu ayat nazalat makrunah, bisa salah satu ayatin la tuqbal wahidan minha bighairi qarinah. Tidak diterima iman kepada salah satunya kalau tidak iman kepada satunya. Yang pertama, atiiullah wa atiiur rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Hablum minallah, hablum minan nas. Faman ata'a Allah, siapa yang taat kepada Allah, walam yuti'ir Rasul, tidak taat kepada Rasul, lam yuqbal minhu, tidak diterima imannya. Yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakah. Tegakkan salat, tunaikan zakat. Hablum minallahnya dijaga, zakatnya juga dijaga. Seperti kita puasa ini. Puasa kita adalah spiritual kuisen kita kepada Allah. Tapi harus dijaga horizontalnya, nanti ada zakat fitrah. Harus mengeluarkan zakat fitrah. Faman shalla, barang siapa yang sholat, walam yu'ti zakat, dan tidak menunaikan zakat, lam yuqbal minhu, tidak diterima sholatnya. Yang ketiga, anishkurli wali walidain, bersyukurlah kepadaku, katanya Allah, wali walidain, dan kedua orang tuamu. Syukur ke Allah tapi tidak berterima kasih kepada kedua orang tua kita, tidak diterima juga. Berterima kasih kepada kedua orang tua tapi kita tidak ibadah kepada Allah, tidak diterima juga. Jadi semuanya jemaah sekalian, nanti di surga, di padang mahsyar akan digiring oleh Allah sesuai dengan rombongan masing-masing. Orang ahli berjamaah sekarang ini nanti akan bersama-sama digiring menuju Allah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati sumara, dan digiring semuanya orang-orang yang takwa kepada Allah ilal jannati sumara, menuju surga secara gerombolan. Zumara dalam artian salat berjamaah. Orang-orang yang senang salat berjamaah nanti berada dalam satu gerbong orang-orang yang ahli salat berjamaah, atau dalam kumpulan taklim buat ta'allum, orang yang ngaji kepada seorang kiai-kiai ikut nanti dalam satu rombongan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seringlah kita berdoa, Allahumma kama jama'tana fid dunya, ya Allah, seperti Engkau telah kumpulkan kami di surga ini, ijma' bainana, kumpulkan kami fil barzah, nanti di alam barzah, hatta jannah, sampai dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Kita bersama dengan saudara kita sesama muslim sholat berjamaah, berkumpul dalam sholat berjamaah, dan nanti akan bersama-sama berkumpul bersama menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Hablum minallah, hablum minan nas. Jadikan kurikulum hidup kita jemaah sekalian. Jadi kalau kurikulum hidup kita ini, jadi umat Nabi Muhammad itu ada usianya, ada masanya, antara 60, 70, 80 tahun sudah menghadap kepada Allah. Likulli ummatin ajal. Setiap umat itu punya ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa didahulukan, tidak bisa diakhirkan. Jadikan kurikulum kehidupan ini apa? Kita hidup ini untuk apa?
Kita hidup ini untuk menjaga hablum minallah dan hablum minan nas yang pertama. Yang kedua, kita dijadikan ini untuk apa? Kita dijadikan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita dijadikan oleh Allah ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, kurikulum hidup kita ini mari kita isi dengan amal-amal soleh. Dengan amal-amal soleh sebagai bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pasti akan datang kepada kita. Bisa besok, 1 bulan, 1 tahun, 20 tahun, dan itu pasti akan datang kepada kita. Yang paling penting, siapkan kurikulum hidup kita untuk menghadap kepada Allah dengan terus kita beribadah kepada Allah, jaga hablum minallah, hablum minan nas, dan terus beristighfar, bertaubat, dan memperbanyak amal-amal kebajikan. Mudah-mudahan kita selalu berjemaah ini, jemaah sekalian. Ini pandangan Allah kepada orang-orang yang menegakkan sholat dan berkumpul sholat berjamaah. Idza qamatil jamaah, ketika ini sudah didatangkan jamaah, nadrullah ila qalbil imam, Allah melihat kepada hatinya imam. In kana fihi khair, ketika hatinya imam itu bagus, radhiyallahu anhu, Allah ridha kepada semua jemaah itu. Wa qubilah sholatahu, dan diterima sholatnya semuanya ini. Wa illam yakun fihi khair, ketika tidak ditemukan di hatinya imam itu kebaikan, nadra ila qulubil mu'min, Allah melihat dari hatinya setiap orang-orang yang bermakmum ini. Fa in kana fihi man fihi khair, ketika ditemukan satu saja dari jemaah yang hatinya ini baik, hatinya ikhlas, radiya anhu, Allah ridha kepada semua jemaah di sini. Wa qubilah sholatahu, dan diterima semua sholatnya. Fa illam yakun fihim, tidak ditemukan dari hati imam dan makmum semuanya ini, man fi qalbihi khair, dari kebaikannya ini, kemudian Allah nadra ila ijtima'ihim bis-shalah, Allah akan melihat kepada mereka ketika dikumandangkan adzan, semangat wudu, semangat ke masjid, dilihat dari semangat dan niatnya untuk menegakkan sholat. Wa ila qiyamihim, dan dari lihat dari semangatnya bangkitnya dia baina yadayhi, semata-mata karena Allah. Wa yataqabbala sholatahu, diterima semua sholatnya. Wa yaghfir lahu, dan diterima, diampuni semua dosanya para jemaah. Ini adalah hubungan hablum minallah dan hablum minan nas. Andaikan hanya kita sendiri sholat di kamar, hanya hablum minallah saja, mungkin hati kita tidak baik, tidak bisa diterima lagi. Tapi dengan berjemaah, berkumpul kita, ketika hablum minallah dijaga, berkumpul dengan hablum minan nas, maka saling mendoakan di antara kita, saling nutupi kekurangan kita, dan Allah melihat semangatnya, kumpulnya, niatnya para jemaah, dan semuanya diterima dan diampuni dosa-dosanya. Amin Allahumma amin. Inilah bedanya orang-orang yang sholat sendirian di rumah. Sholat sendirian di rumah. Kalau mungkin tidak bisa di rumah, cari anggota keluarga kita. Janjian ayah, ibu, anak, ponakan, pembantu, teman. Cari teman. Jangan sampai sholat sendiri. Karena sholat sendiri pahalanya hanya 1, sholat berjamaah pahalanya 27 derajat. Cari tempat-tempat untuk sholat berjamaah. Cari untuk terus kita sholat berjamaah. Dan nikmatnya kita bersolat berjamaah akan mendapatkan ketenangan, kedamaian, dan terus kita diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir jemaah sekalian, hablum minallah adalah bagaimana kita menjaga hati kita, ibadah kita, pikiran kita untuk khusyuk, fokus di dalam beribadah kepada Allah. Laksanakan apa yang diperintah oleh Allah, jauhi apa yang dilarang oleh Allah, kita tetap istiqomah. Hablum minan nas adalah bagaimana kita menjaga ihsan kita. Al-ihsan abdul ihsan. Jadi al-insan abdul ihsan.
Manusia itu hambanya kebaikan. Kalau kita berbuat kebaikan kepada orang lain, pasti orang lain itu akan berbuat kebaikan kepada kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Ketika kalian berbuat kebaikan, hakikatnya kalian berbuat baik kepada diri kalian. Ini yang paling penting jemaah sekalian. Allah akan melihat hamba selama hamba itu senang kepada hamba sesamanya. Dan jaga hablum minallah, hablum minannas, jaga silaturahim di antara kita. Sehingga kita akan diberikan ketenangan oleh Allah. Kalau orang itu selalu ingat kepada Allah, tapi tidak dijaga hubungan dengan orang lain, maka hidupnya tidak akan tenang. Punya hakul adami kepada orang lain, dolim kepada orang lain, punya tanggungan kepada orang lain. Usaha apapun ini tidak akan jadi mabrur, tak beluja, tak barokah, tak berkat. Kenapa? Tidak menjaga hubungan dengan gurunya, dengan orang tuanya, dengan temannya, dengan sahabat-sahabat semuanya. Maka bangunlah relasi positif di antara kita, sehingga kita akan diberikan ketenangan dan kebahagiaan. Amin. Allahumma amin. Terus berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah membimbing kita semuanya selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah. Yang paling penting jemaah sekalian, mohon rahmat dan kasih sayang Allah. Ketika kita masuk ke masjid ini, kita berdoa, Allahumma ftah li abwaba rahmatika. Allahumma ftah li abwaba rahmatika. Karena dengan rahmat Allah inilah semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mengharap rahmat Allah. Tidak bisa kita mengandalkan pahala kita, amal kita, dermawan kita, investasi kita. Tidak bisa. Kita hanya mengharap rahmat dan kasih sayang Allah. Setiap masuk masjid, Allahumma ftah li abwaaba rahmatika. Ya Allah, Allahumma iftah, bukakan kepadaku pintu-pintu rahmat. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Jadi kita mohon kepada Allah, mohon ampun dan mohon pintu-pintu rahmat, sehingga kita diberikan ketenangan, kecemburuan, kebahagiaan, anak-anak kita, keluarga kita, semuanya diberikan kesuksesan dan keberkahan. Amin. Allahumma amin. Demikian, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat kepada kita sekalian, dan kita doakan keluarga kita yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad salatan takunu laka ridhaan wa li hati hadaan. Allahumma sallimna ya Allah wa sallim ma ma'ana wa hafadna ya Allah wa hafad ma ma'ana wa ballighna ya Allah wa balligh ma ma'ana. Allahumma anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru ba'dahu saqaman wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minin wa yashfi sudura qaumil mu'minin. Qul huwalil ladzina amanu hudaw wa shifaa wa idza maridtu fa huwa yashfi fihi shifaa'un linnas. Allahumma inna nas'aluka ni'matan tammah wa rahmatan samidah wa 'aisan radidan wa umran sa'idan wa ihsanan tamman wa in'aman aman wa amalan salihan wa ilman nafi'an wa rizqan wasi'an. Allahumma atina imanan shadiqan wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun wa rahmatan nanalu biha syarafa karamatika ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-fawza indal qada wa nasla syuhada wa murafaqatal anbiya wa nasra a'da. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min
min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu ala Muhammad.